Robito ini mencengkram. Kenapa kok kuat? Karena ada sistem pendaftaran. Begitu kita sudah mendaftarkan ke situ, ke Robito, dia kan ada semacam bukan sertifikat, buku nasab ya, buku nasab yang nasabnya ini dari sini sampai ke atas. Itu sih masalah keaslian atau tidaknya wallahu alam, saya nggak mau ikut-ikut di situ ya. Begitu orang merasa punya sertifikat dan punya buku nasab dari Robito loh, wah gitu ya, merasa dirinya bahwa saya ini Habib, walaupun kemampuan untuk Habib, seorang Habib itu apa, dia nggak ngerti sebenarnya Habib itu apa sih gitu. Dia nggak ngerti Habib ini apa gitu sebenarnya, pangkat kah atau jabatan kah atau apa. Yang jelas kalau saya sudah mempunyai gelar Habib, itu nyari duit gampang. Itulah pengakuan oknum Kabid. Karena dia baik ya, saya katakan oknum. Kenapa saya mengatakan Kabid yang baik itu saya katakan oknum? Karena yang dominasi berperilaku jelek itu mayoritas Kabid. Makanya yang oknum itu yang baik-baik gitu loh, cuma sedikit. Di antara sekian Kabid itu 1-2 lah, makanya oknum. Makanya 1-2, karena yang baik itu 1-2, saya katakan oknum. Oknum Kabid yang baik gitu loh. Selama ini kan kita dinarasikan bahwa yang melakukan kejelekan itu oknum Kabid. Padahal rata-rata semua Kabid itu perilakunya ya seperti itu gitu loh. Saya tidak mengatakan jelek, cuma ya wagu lah, ndak patut lah ngaku cucu Nabi tapi perilakunya kok seperti itu, omongannya seperti itu, kan wagu gitu loh, aneh gitu loh, aneh. Makanya yang baik itu oknum, yang baik itu oknum, 1-2 lah yang baik di antara kalangan Kabid Dobolowi ini, makanya oknum ini. Itu pengakuan jujur itu. Nah, kalau kita dengarkan cuplikan videonya, itu pengakuan jujur dari relung hati yang paling dalam bahwa Robito Alawiyah itu ada sistem pendaftaran gitu ya. Jadi seumpama ada yang pengen jadi Habib itu daftar kan, daftar ya, nanti dikasih buku, dikasih buku bahwa pendaftaran diterima, mekanismenya seperti apa, bayar sekian-sekian, bla 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 kan gitu lah. Kalau sudah di ACC, suatu kebanggaan mendapatkan buku silsilah, bahwa silsilahnya itu nyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tepuk tangan. Nah, dari pengakuan oknum Kabid yang baik ini ya, saudara-saudaraku semua, itu mengatakan yang daftar menjadi Habib itu bingung juga, Habib itu siapa sih? Kan gitu loh. Banyak yang seperti itu. Makanya mereka ya ngawur-ngawuran perilakunya, karena tidak ada penekanan kalau Habib itu dzurriyyah Nabi loh. Kewajiban sebagai dzurriyyah Nabi itu begini-begini loh. Tidak ada. Kalau ada, tidak mungkin terjadi kerancuan-kerancuan yang kita alami kan. Berarti tidak ada. Wah, suatu kebanggaan, suatu ketika yang dimove-kan mereka mempunyai, kalau sudah terdaftar di Robito Alawiyah, terus dikasih buku catatan sebagai Habib, ini suatu kebanggaan. Kesana kemari isinya itu ceramahnya, aneh cucu Nabi, kesana aneh cucu Nabi, ke situ aneh cucu Nabi. Dimanapun tempat selalu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Yang lebih parah lagi, di dalam tubuh aneh ada darah suci. Wah, biar orang itu percaya gitu loh. Ini trik-trik marketing biar jualannya sebagai cucu Nabi itu laku keras gitu. Makanya berbagai macam cara untuk meyakinkan publik itu ya, dengan intonasi suara yang keras, meyakinkan
serius, nah, gitu kan. Wah, pokoknya siapa yang tidak tahu ceramahnya Habib yang selalu meledak-ledak, seakan-akan suara yang disampaikan itu kebenaran. Nah, padahal ya ndobos lah, ndobos gitu aja. Kalau istilah Jawanya ndobos. Nah, kebanggaan menjadi Habib inilah, dan mereka tahu gitu, pada saat seorang itu sudah dinobatkan menjadi Habib, dan Habib itu dzurriyyah Nabi, wah mudah sekali mencari cuan, saudara-saudaraku. Sangat gampang. Kalau kiai kampung itu polsek, polseket ngamplopi ya. Kalau Habib ya 500.000 minimal, 1 juta. Kalau di amplopi kecil ya, mereka akan teriak-teriak. Wah, antum itu tidak menghormati dzurriyyah Nabi katanya. Memang kalau urusan marketing ya, wah, ahlinya ahli Habib Tobonowi ini. Betul. Ini pengalaman yang kami rangkum. Oh iya, marah-marah, mencah-mencah, bahkan ada yang ekstrim lagi. Kalau dipegang itu kok tipis, ya langsung dibuka. Nanti kalau isinya 50.000 ya, buka dilemparkan ke mukanya orang yang ngasih. Wah, kurang ajar. Wah, antum semua tidak menghormati dzurriyyah Nabi. Wah, alasannya seperti itu. Nah, itu dulu sebelum adanya tesis dari Kiai Emad. Tapi alhamdulillah ini banyak yang tersadarkan, tercerahkan. Dan pribumi sudah mulai sadar, muhibin ini banyak yang kabur ini. Ya, membosankan lah, maunya itu menang sendiri para Habib itu. Iya. Apapun keinginannya harus dituruti. Kalau tidak dituruti, mereka tidak segan-segan mendoakan jelek, masuk neraka, hidupnya itu tidak berkah lah, tidak akan mendapatkan syafaat dari jin aneh lah, macam-macam lah alasan mereka itu. Sehingga banyak dari saudara-saudara kita yang awam itu, wah, ketakutan. Betul itu ketakutan. Bahkan ada yang sampai gemeteran pada saat mendengar doa, pondoknya tidak berkah, hidupnya tidak berkah, akan masuk neraka, kualat. Wah, gemetar badannya, ketakutan. Nah, itu dulu. Tapi alhamdulillah sekarang itu banyak saudara-saudara kita yang tercerahkan, tersadarkan. Ya, berkat adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, saudara-saudaraku. Itulah pengakuan oknum Habib yang baik. Sekali lagi, kenapa kami mengatakan Habib yang baik itu kok oknum? Karena sebagian kecil. Mayoritas itu perilakunya ya naudzubillah min dzalik lah. Boleh dikatakan seperti itu. Makanya yang baik-baik itu kami katakan oknum. Nah, yang lainnya itu mayoritas, hampir sama lah, rata-rata seperti itu. Dan ini sesuai dengan fakta, saudara-saudaraku semua. Tuh. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.